dipersembahkan oleh Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Hendry Satrio, Virgie Becker, David Holly, Shirley Anavita, Duto Triaji, Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga damai sukacita selalu di hati Anda dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih sudah setia menemani Q&A di setiap kesempatan dan episode demi episode ya rekan-rekan semuanya. Dan untuk Anda pemirsa, kali ini episodenya sangat spesial. Kita mau bicara tentang toleransi demi kerukunan yang merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang beragam dan juga harmoni. Langsung saja kita undang bintang tamu kita yang sangat-sangat spesial. Yang pertama kita undang Pastor Brian Siawarta dan Ustadz Dennis Lim. Tepuk tangannya dong. Halo Pastor, apa kabar? Boleh di sini dulu. Ustadz Dennis, apa kabar? Sehat semuanya Pastor? Sehat. Kok Dennis ya, boleh dipanggil seperti itu. Di balik layar sudah saling kenal bersahabat nggak sih? Dari zaman dulu. Gimana ceritanya? Ternyata satu Dari belakang leluhur. 3 menit. Oh, satu leluhur ternyata ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk, kita akan langsung saja edisi spesial ini. Terima kasih Jadi untuk kanan kehadirannya. kok. Boleh Silakan. dipilih, jangan Pilih ya. berebut. Duluan. Saya minoritas jadi saya memilih yang kedua. Ada aturannya, ada 9 box yang nanti akan kami tampilkan. Di dalamnya akan ada tema-tema yang akan dibahas oleh para panelis dan juga saya dan juga rekan-rekan audiens yang ada di sini. Siap? Insya Allah. Siap. Bismillah. Insya Allah, semoga ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk kesempatan pertama. Mungkin Ko Brian boleh memilih box nomor berapa? Kita tunggu dulu, boxnya terbuka semua. Ada 9. Box nomor berapa yang pertama? Karena saya merepresentasi dari iman saya, jadi Tritunggal H-nya harus mulai nomor 3. Oh, 3. Iya. Oke, kita buka box nomor 3. Spiritual sekali ya, identitas. Oke. Nah, tadi kan Ko Dennis bilang bahwa wah ini Pastor Brian ini berbeda banget, pemuka agama kan ini penampilannya gaul seperti itu. Nah, Ko Brian, Pastor Brian sendiri, kenapa sih jadi pemuka agama ya? Tidak wajarnya pakai baju yang mungkin harus dengan jubah, kan juga seperti itu kan di Kristen kan juga begitu, bahkan mungkin di Muslim juga. Udah terbiasa diragukan. Oh, udah terbiasa diragukan. Masalahnya kita bicara identitas ya, identitas itu kan selalu dilihat dari busana dan juga mungkin gaya berpakaian gitu loh. Nah, sejauh mana Ko Dennis ini penting juga untuk merepresentasikan keyakinan yang mungkin dimiliki? Baik, istilah. Kalau saya sebetulnya kayak gini permintaan ya.
Jadi sebetulnya sukanya sama sarungan, pecian. Jadi nasihat dari para guru, jangan pakai gamisan, sorbanan, udah diginiin aja, didandanin kayak boy band jadi disuruhnya. Tapi ya udah kan, yang penting ngobrolnya jadi kebaikan, jadi manfaat, jadi amal soleh. Amin. Iya, tadi juga sempat berbincang sama Virgie Baker di belakang layar. Ko Dennis ini kayak bintang film Korea nggak, Virgie? Iya. Gimana Virgie pendapatnya? Ya. Kalau saya lebih kepada bicara identitas ya, Yo ya. Ko Dennis dan juga Ko Brian. Kan sekarang tetap dong di KTP itu kan ada identitas agama. Kalau menurut Ko Dennis sama Ko Brian, masih penting nggak sih sebenarnya identitas agama dalam KTP kita? Silakan. Guru. Iya. Saking toleransinya ya, saling Minoritas mempersilakan. dapat kesempatan dulu. Udah sama. Kayaknya ini minoritas itu yang mayoritas. Tentunya ada untuk hal-hal mulai dari legal dan lain-lain, sosial, tentunya penting ya. Itu penting. Tapi buat saya pribadi yang lebih penting bukan hanya agama apa yang kita peluk, tapi kenapa kita memeluknya. Karena di Kristen sendiri, agama saya, banyak dari kita teman-teman Kristen yang kalau aku tanya, kamu percaya Tuhan Yesus? Itu yang, oh ya, yang Tuhan kan ya, gitu kan. Jadi banyak dari kita yang teman-teman Kristen yang Kristen karena orang tuanya Kristen bawaan. Kalau Kristen kita KTP bilangnya tadi Kristen ya. KTP. Tapi saya selalu bilang gini, saya lebih respect orang yang mencari tahu kenapa dia percaya dan apa yang dia percaya. Artinya, jika demikian, perlu nggak tadi pertanyaan Virgie, di dalam identitas KTP itu harus dicantumkan agamanya apa? Perlu, karena kalau nanti menikah beda iman susah kalau enggak. Nah itu Virgie. Kalau Ko Dennis, gimana? Setuju nggak? Perlu nggak sih ada identitas agama di dalam KTP kita gitu? Kalau masalah dicantumkan di KTP-nya atau tidak, bagi sebagian orang mungkin nggak perlu. Tapi kalau bagi diri pribadinya, amat sangat perlu kalau kata saya. Kenapa? Karena itu nggak cuma jadi, oh kamu berarti bakal penampilannya kayak gini karena di KTP tulisannya Islam. Tapi kan lebih dari itu semua. Pandangan hidup, cara bersikap, cara ngambil keputusan, dan semuanya. Karena kalau misalkan nggak ada tuntunannya, kita apa selama ini ngarang gitu. Sedangkan contoh, pengen jadi pemain bola aja, belajarnya ke siapa? Lionel Messi atau Chef Juna? Jelas Lionel Messi gitu kan. Kecuali kalau pengen jadi koki, ya belajarnya ke itu. Sedangkan kalau saya dulu mikirnya, mati bakal, sukses pengen, mulia pengen. Nggak cuma di dunia, tapi bahkan di setelah kematian. Bahagia juga pengen. Nah, ada orang-orang yang udah mengamalkan sukses, mulia, dan udah jadi manfaat, jadi kebahagiaan banyak orang. Beliau menjalankan apa yang diajarkan itu. Di dalam Islam ada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, pernah menasehati, kalau pengen belajar, lebih baiklah belajar ke orang yang sudah mati, katanya. Bukan berarti dengan yang sudah masih hidup berarti tidak baik ya. Tapi kalau yang sudah mati, dia udah nggak bisa kena fitnah. Udah kelihatan hasil awalnya gimana, akhirnya seperti apa. Kalau yang sekarang masih hidup, mungkin saat ini dia bisa baik. Tapi bisa jadi ada kejadian yang membuat pada akhirnya, oh dia tidak layak untuk ditiru misalkan. Walaupun ya belajar memang dari siapa saja. Kalau misalnya Ko handsap gimana? Iya. Enggak, pertanyaannya beda sih. Coba buat Ko Brian, itu lo pendeta beneran bukan sih? Gitu loh. Kok mau ngasih tahu gue gitu ya? Terus kemudian buat Ko Ustadz ya. Ko Dennis. Oh iya ya, maaf. Bro, kalau pendeta panggilannya apa sih? Pastor ya. Pastor. Untuk generasi ini tidak suka digurui. Jadi bagaimana gua mengabarkan kepercayaan iman gua akan Tuhan Yesus Kristus itu gua tidak mengambil rute menggurui. Gue lebih suka mendengarkan dan mengerti dan menempatkan posisi di level yang sama, bukan level yang atas. Oke. Itu membuat, terutama di generasi ini, kita lebih bisa berbagi, terinspirasi. Jadi menginspirasi bagi gue lebih efektif untuk membantu kehidupan orang menemukan hidayahnya dalam Tuhan Yesus dibanding menggurui dan meminta orang berubah. Buat Ko Brian penting nggak percaya bahwa orang lain percaya bahwa lo tuh pendeta gitu? Nggak penting. Nggak penting. Bahkan seringkali gue nggak mau diketahui sebagai pendeta. Kenapa? Karena status itu, terus misalnya kalau gue pendeta, apakah artinya omongan gue lebih berbobot karena gue ada S2 teologi?
kalau lo di gereja pakai jubah kebesaran pendeta gitu? Gini. Lagian kalau kebesaran kan nggak enak dipakai. Oh iya. Bener, santai aja. Tuh, keislamannya emang jauh. Oke, itu tadi Ko Brian. Kalau Ko Dennis, nggak banyak loh Ko Dennis yang Iya. nggak tahu, khususnya Nggak, kayaknya itu Bang tadi- Hensa juga nggak tahu ya. Kalau sebenarnya Ko Dennis emang udah Muslim atau Islam dari lahir. Oh gitu. Iya. Coba Ko Dennis silakan untuk dieksplor tadi. Udah lagi. Ini dari lahir. Beda loh. Ini bukan gue. Muslim dari lahir. Iya, yang jadi yang mualaf itu Mukanya itu bokap. bagaimana? Oh, Ya kan dalam darah nggak bisa milih. Iya, gimana? Iya, yang mualaf ayah. Terus yang masih lahir di Tiongkok sana ya kakek nenek ke atas lah ya. Tapi ya tadi ya, dari perjalanan hidup berusaha nyari, akhirnya memilih untuk yang sekarang. Walaupun begitu lahir, beliau sudah mualaf, sayangnya TK sampai SMA sekolah Katolik kok. Gitu, udah gitu tinggalnya lama dengan nenek, beliau Buddha. Udah gitu nyari duitnya di Thailand jadi bandar judi, jadi Lengkap ya pengalaman hidupnya ya. jadi ya murni Allah yang tolong lah, nggak ada kebaikan pada diri. Itu di usia Mohon berapa doa kok? dan nasihat. Jadi bandar judi itu. Berangkat tuh. Nah, cuannya berapa? Nah, oke tepuk tangan dulu sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Tapi boleh nggak? Oke. Kalau Tuhan Yesus lu bisa nyembuhin lu, suruh nyembuhin. Kalau lu sampai disembuhin Tuhan Yesus, gua percaya Tuhan lu. Kalau enggak, Dipersembahkan oleh Kita akan langsung masuk ke box selanjutnya ya untuk mengulas lebih dalam lagi. Karena masih pada penasaran kan saya tahu. Oke, tahan dulu silakan. Ko Dennis nomor berapa? Kenapa jadi panas seperti ada Iya, tadi semangat? Ada minat apa gimana? Silakan Ko Dennis. Baik, sila pilih nomor 8 nih. Nomor 8. Oke. Hitam putih. Oke. Hitam putih tadi Shirley, silakan melanjutkan Iya. rasa penasarannya. Iya, jadi kan setiap orang itu punya jalan hidayahnya masing-masing ya kok. Nah, Ada yang berupa kejadian, ada yang momentum, ada yang figur atau sosok. Boleh nggak kami tahu sebetulnya momentum apa dalam hidup atau sosok figur siapa yang pada akhirnya membuat keduanya yakin dan mantap. Yang satunya jadi pendakwah, yang satunya jadi pengkhotbah. Itu momentum hidupnya apa? jaga dulu. Ko Dennis dulu itu silakan. udah bandar judi udah penasaran. Sama boleh diceritakan juga. Tadi kisah bandar judi juga menarik. Ya, ada takdir yang bisa dipilih, ada yang bisa dipilih, ada yang tidak bisa dipilih ya. Kita nggak bisa milih jadi laki, perempuan, Chinese atau tidak. Tapi insya Allah kita bisa milih mau mati dalam keadaan seperti apa ya. Ya singkat cerita tadi namanya orang Tiongkok zaman dulu ya. Datang ke Indonesia mana ada yang belajar ya nggak? Nggak, bukan yang S1, yang S2. Pilihannya kalau nggak jualan atau nggak yang kurang baik. Ya akhirnya singkat cerita pengen bahagiain mereka, nggak ada ilmunya, nggak tahu caranya, pengen yang secepat mungkin. Akhirnya ya terimalah tawaran untuk berangkat ke sana. Singkat cerita ke Thailand. Ya, untuk pertamanya kerja selama 2 tahun, baru akhirnya resign untuk buka kasino sendiri. Jadi di sana ya udah ya, playing God saya bilangnya, main jadi Tuhan. Karena nentuin hari ini siapa yang menang, hari ini siapa yang kalah, kita yang atur. Ya. Tapi orang tua tahu nggak di Thailand jadi bandar Pada judi? akhirnya tahu. Pada akhirnya tahu, Pada tapi akhirnya sebelumnya nggak tahu. Gimana responnya ketika akhirnya tahu? Kata Nabi itu ciri dosa 2 ya. 1 membuat gelisah, 2 tidak ingin diketahui orang lain. Maka kalau kita nggak pengen ngasih tahu sesuatu, makanya yang selingkuh, makanya yang para maling di negeri ini nggak ada yang jujur kan. Karena nggak mungkin, alhamdulillah berhasil nyuri uang rakyat 1 miliar kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin diupdate di status. Ya nggak? Tapi sebagaimana judulnya dunia, kalau diterima tiap hari itu bosen. Dalam artian kita pakai handphone baru di hari yang pertama kan menyenangkan, hari selanjutnya udah biasa, apalagi tahun-tahun selanjutnya. Tapi tetap nggak percaya, pasti masih ada yang happy ending gitu. Akhirnya mampir ke beberapa kasino yang udah ada di sana, cari yang paling sepuh yang udah jalanin minimal di dunia kayak ginian bahkan lebih dari 40 tahun. Ada yang kayak gimana? Oh, yang ini pendirinya kemana? Kan masih di penjara, dikhianatin anak buahnya. Yang ini pendirinya kemana? Ya kan agak gila, anak-anak dan istrinya lari sama laki lain. Jadi si akal yang dibanggakan ini nggak tahu nih mesti ngapain kalau berhenti.
Lagi takut-takutnya sama masalah rezeki dan masa depan, masih di kasino. Udah gitu yang lain dengan urusan perjudiannya. Bosen lah, namanya orang bosen lihat handphone, masuk ke YouTube, belum masukin keyword apa-apa, udah ada rekomendasinya. Waktu itu memang kelihatan adalah videonya Agim, cuman beberapa menit. Yang lagi takut masalah rezeki, masuk tonton video ini. Beliau bercerita tentang waktu kita masih janin, udah perlu rezeki. Sholat nggak bisa, makan sholat nggak bisa, kerja nggak bisa. Tapi ibu kita makan sate, pecel, jengkol, pete dan segala macam diolah. Tubuh ngerti mana yang vitamin, mana yang ampas harus dibuang. Dialirin ada yang ke ibunya, ada yang ke si janin. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janinnya? Rezeki yang datengin janinnya. Terus kamu udah gede, hey, bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud minta pada Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah. Si akal yang dibangga-banggakan kayak, ih aslinya saya teh bodoh ya, masa kayak gitu aja nggak kepikiran. Tutup YouTube-nya, pesan tiket, pulang, nyantri. Keren, luar biasa sekali, alhamdulillah. Nah kalau Ko Brian, siapa? Apakah ada momentum atau sosok yang kemudian tiba-tiba muncul, menginspirasi? Pada saat saya umur 4 itu Mami kena sakit. Mami kena sakit tulang punggung. Jadi kata dokter, pergi ke Singapura, dokter terkenal yang udah paling top dicari, semua bilang sama, harus dioperasi. Singkat cerita, 6-7 tahun dari itu, sakitnya udah begitu parah, Mami itu terbaring di atas ranjang setiap hari. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Pada waktu itu, teman baiknya Mami ada yang baru mengenal Tuhan, masuk Kristen. Datang setiap minggu, bilang, Mami saya namanya Yeni, Yen lu harus percaya Tuhan Yesus, dia bisa nyembuhin lu, dia sayang lu. Yang namanya orang udah kepepet kan, Tuhan apa aja, Hello Kitty juga dipercaya kalau bisa sembuh. Percayalah Mami saya sama Tuhan Yesus, menerima, dan mulai berdoa untuk dirinya sendiri. Nah di tengah-tengah itu, Mami bilang ke Papi, kamu harus percaya Tuhan Yesus. Papi cuma bilang ke Mami, kalau Tuhan Yesus bisa nyembuhin lu, buat apa dokter tutup semua rumah sakit? Kalau Tuhan Yesus lu bisa nyembuhin lu, suruh nyembuhin lu. Kalau lu sampai disembuhin Tuhan Yesus, gua percaya Tuhan lu. Kalau enggak, sudah. Dari saat itu Mami nggak pernah cerita ke Papi. Kalau Papi udah tidur, Mami berdoa di ranjang sendirian. Dan terus tapi berdoa, percaya. Singkat cerita, nggak sampai setahun dari sana, Mami berasa lebih baik. Dan Mami maksa Papi untuk balik ke Singapura, cari dokter sama yang memvonis dia, dan minta MRI. Dokternya ngelihat hasil MRI baru, dia cepat-cepat buka yang lama, dia kasih lihat. Yang lama ada durinya, yang baru nggak ada. Di situ Papi angkat tangan, Mami nangis. Semuanya percaya Tuhan. Tapi saya tidak suka gereja, saya benci gereja. Kenapa? Karena tadinya setiap hari Minggu saya selalu nunggu Crayon Shinchan, Dragon Ball, dan Doraemon di depan TV saya. Sekarang Minggu pagi, saya harus dengerin cerita tentang Raja Daud, Raja Salomon. Nggak semenarik itu, lebih menarik nonton kartun. Saya selalu bilang sama teman-teman, dosa itu enak. Kalau nggak enak, kagak ada yang mau berdosa. Dan di situ saya berdoa, karena saya pada titik itu tahu, percaya ada Tuhan di atas sana. Doa saya mungkin agak kurang sopan ya, nantang Tuhan. Tuhan, kalau lu memang ada, buktiin dong diri lu. Coba, jangan jadi Tuhan orang tua gua aja. Coba, buktiin diri lu ke gue. Biar gua benar-benar bisa yakin kalau lu tuh ada. Itu yang merubah saya tanpa sadar. Dari situ ya ceritanya berlanjut lah kira-kira. Wow. Oke, silakan Mas David. It's not an easy way gitu. Karena kita harus struggle sama demon yang ada di dalam diri kita. Kita punya kebiasaan yang harus kita rubah. Nah, pertanyaan saya, setelah kita memutuskan untuk, oke, this is my turning point. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya, aduh, ada kepingin lagi, terus gimana caranya untuk bisa mengalahkan rasa itu? Misalnya nih, setelah tadi sudah tobat gitu ya, masuk ke dunia keagamaan, yang biasanya dapat uang banyak sekarang nggak dapat, ya kan gitu. Aduh, gimana nih? Ko Denis silakan. Hei Kisila, cara pertama di situ akal kita bisa main, Ustaz. Jadi kalau memang kehidupan, kita bisa pikir kayak gini, kalau memang kehidupan kita dulu waktu masih belum kayak sekarang, udah jadi kehidupan yang bagus, baik, dan Tuhan ridho, ngapain kepikiran berhenti? Karena sadar kan, karena itu nggak pengen selamanya.
karena tahu itu nggak pengen selamanya, mereka juga tahu nggak bisa terus-terusan kayak begitu, makanya kepikiran berhenti kan. Iya. Karena emang saya yakin defaultnya manusia itu lebih mudah untuk berbuat baik. Lihat anak-anak, habis benjol sama temennya, 5 menit kemudian udah baik lagi. Yang berantem mamahnya. Nah, kamu habis benjol sama dia, anak kecil sederhana. Benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya suka, main, nggak peduli. Jadi kita pasti lebih mudah berbuat. Kita nggak setega itu, kita tahu sebagainya tadi. Bahkan kalau pengen jujur ya, kalau memang katanya betul maksiat ada kenikmatannya, tapi justru dengan mereka drugs, minum, main cewek dan segala macam, itu bukti mereka tidak bahagia. Karena orang yang udah bahagia asli nggak perlu itu untuk bahagia. Pertanyaan saya Ustadz, mau saya potong. Kalau secara normatif semua orang pasti ya begitu ya gitu, kita harus bisa. Tapi pernah nggak Ustadz? Dan gimana sih Pernah. tipsnya? Ya gimana caranya untuk fight itu? Ustadz? Ada ajakan bahkan balik lagi, lu tinggal ke sini, lu dapat posisi yang sama dengan nominal pemasukan yang sama, coba balik lagi tadi. Kalau emang itu kehidupan yang baik, ngapain mundur lah, ngapain balik lagi? Pasti kalau balik lagi juga pasti akan menemukan kejenuhan dan kebuntuan yang sama. Kalau ujung-ujungnya bakal nyari Allah lagi, ya ngapain atuh bolak-balik? Mending kalau masih pas balik lagi masih ada umur. Kalau nggak ada, Masya Allah. mungkin ketika pulang saya ngebayanginnya mungkin Allahnya berkata, katanya mau tobat, mau hijrah, masa uang haramnya masih disimpan. Ada tuh ya kayak gitu ya? Iya. Ada kayak gitu ya? Oh, masa uang haramnya masih disimpan, tapi nggak sanggup ya ngebuangnya ya. Ya Allah, terlalu melekat di hati. Tenang, akan dikirim bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Oh gitu. Siapa para penolong yang datang? Tukang tipu datang semua. Ya. Bisnis yuk, yuk. Yuk teman dari kecil, akhirnya lu pulang dari Thailand bro. Nih proposal, tinggal naruh duit segini. Tiap bulan gua kasih duit segini. Menguntungkan bukan? Betul juga. Dan semenjak hari itu batang hidungnya tidak terlihat lagi. Yes, Ada juga yang sama-sama jujur. Allah bikin gak laku, udahan. Jadi akhirnya ya mulai lagi dari nol, jualan kaos kaki di emperan, di CFD, jadi kurir ekspedisi, ngetok-ketokin pintu orang, tok, paket. Dan waktu itu mah nggak ada, yang nganterin kok Denis? Siapa lu? Nggak ada ya, disuruh lemparin aja. Nyampe jalan, dilemparin, inget ya Allah itu teh COD, kudu ngalangin. Dipersembahkan oleh Sedikit kan masih muda-muda ya kan. Tadi seperti Ko David katakan pasti ada roh kedagingan ya. Itu kan kayaknya masih kuat banget gitu ya, masih masih membara lah seperti itu. Sementara udah jadi pengkhotbah, jadi pendakwah nih, ya kan. Nggak takut ya? Ada rasa selalu ketakutan tidak kalau tuh gimana ya, masih muda, masih panjang gitu kan. Untuk kemudian balik lagi sementara saya sudah pendeta, saya sudah jadi pendakwah gitu. Itu selalu terngiang-ngiang tidak untuk? Karena kan sebetulnya malu itu sebagian dari iman. Dan kadang memang caranya kita itu memang harus maksain. Malas ngaji, paksain ngaji. Malas baca Quran, paksain baca Quran. Untuk saya pribadi ya. Karena memang bagi saya lebih baik untuk memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Baik. Wow. Oke. Ada yang bengong. Oke. Diulang sekali lagi. Boleh diulang sekali lagi. Oke, silakan. Jadi setiap orang yang akhirnya bisa sukses dalam Islam, nggak cuma dalam Islam sih, mereka ngelakuin sesuatu yang namanya memaksakan diri. Maksain diri bangun pagi, bukan urusan agama lah bahkan. Maksain diri bangun pagi dan yang lain-lain. Tapi kalau dalam urusan yang kami yakini, hidup nggak cuma sekarang aja, dan pengen bahagia, dan yang tadi benar-benar ya udah ada caranya. Tadi ya udah yang beramal soleh. Malas beramal, paksain beramal. Malas baca Quran, paksain baca Quran. Malas sholat, paksain sholat. Karena memang lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Betul? Oke, baik, terima kasih. Oke, tahan dulu ya rekan-rekan. Kita buka box selanjutnya, nomor. Silakan, go Brian. Oke, aku milih box nomor 2. Oke, kita buka box nomor 2. Milenial. Nah, karena ngomong-ngomong soal milenial, saatnya Memang kita masih kita berikan milenial. kesempatan untuk Duto. Silakan Duto, perwakilan Gen Milenial. Ini kan tadi gue dengar cerita lo berdua ya, maksudnya kayak gimana kalau misalkan nih kita semua sih anak muda itu nggak pernah ngalamin itu.
Apakah itu memungkinkan kita untuk tobat gitu? Karena kan misalkan nih, gue jujur ya, gue tuh orang yang sholat juga jarang. Nah, kalau yang di tengah-tengah gini tuh gimana caranya biar sadar? Orang itu ketemu Tuhan dapat hidayah itu biasa di antara 2 titik. Pertama adalah pada saat hidupnya itu hancur ke bawah-bawah, mentok udah nggak bisa turun lagi. Tapi ada satu lagi, pada saat hidup kita naik, dan kita udah sampai pada puncaknya, dan kita sadar di puncak itu nggak ada apa-apa. Jujur, gue tuh bukan orang yang religius. Oke, sama. Gue bukan orang yang religius dan pekerjaan gue itu memang banyak dosanya. Ya, gue kerja sebagai stand up comedian. Kenapa dosa? Saya dapat duit dari ngomongin orang. Oke. Ya, jadi makanya gue menormalkan itu. Tapi gue ngeliat ada teman gue yang tiba-tiba hijrah, teman gue yang tiba-tiba jadi rajin sholat. Itu tuh gue kayak, lo ngapain sih pada kayak gitu? Ya makanya kan tadi ketika dibilang maksiat ada nikmatnya, terus ibadah juga ada nikmatnya sebetulnya. Selagi kita masih di tengah-tengah, dua-duanya nggak akan nikmat. Seumur hidup, seluruh keinginan dikabul. Tapi nggak ada satupun perbuatanmu yang jadi amal. Meninggal bawa apa? Mau berhenti sekarang atau enggak? Karena saya yakin suka tidak suka, mau tidak mau kita butuh Allah. Tapi kan pilihannya 2. Mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Iya, Oke. Ya, gimana Duto? Jadi tuh harus menentukan sikap dan pilihan, nggak bisa abu-abu di tengah karena hasilnya juga nggak akan maksimal. Silakan udah. Sebenarnya hari ini udah salah satu caranya Allah buat ngingetin Duto ini. Nah, sudah Nggak ada yang terjawab kebetulan, kan? saya ngeliat. Pertanyaan hidup dong. Kalau saya sih, saya coba dugem dulu aja deh tadi. Ya, oke nggak? Iya, kadang saya pikir juga. Ada kode dari pertama tadi. Iya. Kenapa nggak ambil geologinya? Ya kan? Iya. Daripada jadi komika ngomongin orang. Nah, ini juga merupakan sebenarnya pelajaran buat kita. Momen ketika kita sudah sadar nggak harus nunggu mentok, itu kita udah tahu. Kita dikasih ruang untuk segera bertobat agar tidak sampai jatuh. Tapi ya kalaupun jatuh itu pilihan hidup kita sendiri, bukan karena Tuhan Dan yang Tuhan itu selalu menjerumuskan. kasih sign. Selalu kasih sign di sekitar kita, asal kita mau lihat. Nah, cuman sayangnya kita miss dengan sign itu karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Gitu. Padahal petunjuknya udah Tuhan kasih. Sampai akhirnya begitu jatuh, kita ditolong, terus jatuh lagi, ditolong lagi, kita nggak sadar, sampai akhirnya ya itu tadi dijorokin, ya kan? Bebal ya. Sampai akhirnya itu udah bentuknya DP kalau kita bilang ditegur, teguran nggak kena, akhirnya down payment, ya kan? Down payment itu akhirnya apa? Ya ini yang kita rasain nanti kira-kira nanti di akhir dalam rangka untuk nyuci dosanya, kira-kira. Tepuk tangan. Terima kasih. Wow, menarik sekali. Baik, itu tadi Box Millennial. Terima kasih Duto untuk Q&A-nya terhadap diri sendiri. Terima kasih Ko Denis dan juga Ko Brian. Langsung kita next box. Pilih nomor berapa Ko Denis? Kita ambil titik tengah nih biar supaya Titik tengahnya ya, padahal tadi nggak boleh di merangkul tengah-tengah ya. semuanya. Oke. 5. 5. Kita buka sosmed. Langsung kita serahkan pada ahlinya sosmed. Shirley, silakan. Oh iya benar. Shirley mau ke Ko Denis dulu. Nanti boleh disambung sama Ko Brian. Kan viral nih di mana-mana kontennya Ko Denis, Kata orang. voice-nya dan seterusnya, pesan-pesannya. Nah, itu gimana dengan semakin dikenal, publik juga menyanjung, bahkan menjadikan sebagai role model. Itu dampaknya terhadap hidupnya Ko Denis dan Ko Brian gimana? Baik, istilah yang pertama berubah mah pasti ya, tapi sudah diajarin dulu. Dulu pernah mikir kayak gini, setiap acara nggak cuma acara pengajian, dibuka dengan ucapan, kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kata saya teh, emang punya duit nggak nikmat gitu? Atau punya jabatan nggak nikmat setelah dipikirin? Ya juga, hanya iman dan Islam yang nggak punya potensi jadi dosa, yang saya tahu. Tapi ketika akhirnya bicaranya tentang harta dan segala macam, ada orang malah tergelincir jadi rusak gara-gara hartanya, gara-gara jabatannya. Maka sama, popularitas juga sama. Itu ujian dan baru bisa jadi nikmatnya kapan? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sesederhana itu. Jadi nikmatnya tuh kalau dulu nikmat adalah apa yang aku suka, sekarang kan nikmatnya apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah, apa yang jadi suka. Jadi ketika akhirnya popularitas, ya sudah ujian. Kapan baru sukses? Kalau jadi alat untuk ngenalin Allah ke semakin banyak orang. Kalau malah ngenalinnya diri sendiri, rugi. Kajian kayak gini, atau ditonton, atau ceramah. Kapan baru sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang, tapi ketika yang bicara ikhlas aja lillahi ta'ala. Bisa jadi yang ngajarnya di desa santrinya cuma 1, tapi nggak ada niat apa-apa kecuali pengen ngejar Allah suka. Bisa jadi dia yang berhasil. Sehingga akhirnya ya udah kayak gini mah lagi diuji
Kalau lagi dapat kebaikannya disampaikan orang niru, ngalir pahala jariahnya. Kalau misalkan enggak, malah bawa keburukan, yuk kita begini, malah dapat dosa jariah. Dan dakwah tuh ringan aslinya. Baru jadi berat kalau satu, kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh gara-gara kita. Gimana caranya? Apalagi perintah Allahnya, fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin doang, tugas kamu ngingetin, lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lain. Orang jadi baik setelah ngobrol sama kita. Allah yang ngubah, jangan suka ngaku-ngaku. Kita mah nggak ngapa-ngapain. Ya, nggak usah kita apa-apain juga, dia tobat mau tobat aja, ya nggak? Kalau orangnya nggak jadi berubah malah maki-maki, ya kan dakwahnya bukan supaya dikagumin dia. Selagi niatnya bener, tetap jadi amal. Jadi ketika akhirnya udah pakai sudut pandang yang itu tuh, ngapain aja nggak ada ruginya. Dijahatin juga nggak rugi, karena yang rugi kan yang menzolimi bukan yang dizolimi. Apalagi kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Jadi ya. Tunggu, nih ada yang menarik. Biasanya itu Bung Henry Satrio itu rame banget, aktif. Sekarang tuh banyak antengnya. Itu kenapa? Apakah banyak sentuhan-sentuhan rohani yang mengusik jiwa raga seorang Henry Satrio? Nggak ingin bertobat. Saya tuh jadi ngerasa kecil. Karena ya kedua kokoh ini tuh canggih-canggih gitu. Bukan canggih-canggih dari omongannya, tapi kok bisa gitu sih ini orang hidupnya gitu. Mau saya gimana ya? Misalnya nih, saya kan mengagumi kokoh berdua nih sekarang. Itu tuh rasanya apa ya? Semakin ingin berdakwah kah? Semakin kagum kah? Atau ginilah gampangnya. Orang paling bejat apa yang pernah diubah oleh kokoh berdua jadi dia lebih tawakal lah kepada Allah gitu kira-kira. Karena kan tadi ini berlanjut nih. Pertanyaanku banyak banget nih makanya gue bingung. Sampai nggak keluar. Mungkin aku bisa terjemahkan yang pertama, apakah ketika banyak fans itu membuat menjadi dorongan ingin berdakwah, itu satu. Terus yang kedua tadi ya. Iya itu sebejat apa orang itu. Terus apa yang orang yang ketiga pernah ya. ditobatkan. Emang lu berdua tuh lahir tuh udah canggih gini ngomongnya. Apakah harus belajar dulu? Udah pinter ngomong semua gitu. Makanya maksud gue tuh hidup ini kalau ngelihat mereka berdua tuh aman, tenang, nggak ada apa-apa, nggak ada pinjol, nggak ada apa-apa. Jadi udah ngalir aja gitu. Udah sok aja hidup tuh tenang gitu ya. Kalau ada apa-apa tuh karena Allah, karena Allah gitu kan. Kan jadi kok enak bener sih hidup mereka tuh. Gue jadi ini mempertanyakan diri sendiri kayak Duto tadi ya. Lebih ke iri sih sebetulnya. Iri. Kok bisa gitu ya? Oke, Ko Brian, jawab yang pertama dulu. Semakin banyak fans karena sudah ada era digital ini, apakah semakin mendorongin khotbah atau gimana? Apa yang popularitas itu buat? Pertama, jadi berantem mulu sama istri. Dimarahin istri mulu, kamu teh kalau bikin jadi Sunda kalau ketemu ada tehnya. Kamu tuh kalau bikin konten udahlah ya, jangan yang kontroversi yang meledak kamar-kamar ini itu. Jadi yang penita yang biasa-biasa aja lah gitu. Tapi kan memang pribadi aku tuh sukanya yang lebih ekstrim gitu kan, untuk menyampaikan pesan dengan cara-cara yang itu. Nah istri kayak baru bulan lalu ada ibu-ibu datang, aku lagi ngobrol sama temen, ibu-ibu tiba-tiba datang nangis. Kenapa ini? Kok aku seneng banget, aku Buddha. Tapi aku dari zaman-zaman Covid, aku dengar konten Koko, waktu itu aku banyak ditipu orang, bisnis aku lagi anjlok. Aku tiba-tiba lewat aja, ini siapa sih, ini muka Cina ini di FYP terus-terusan. Akhirnya aku dengerin satu, dan aku berasa banget kalau Tuhan sayang sama aku. Thank you aku jadi bisa melewati masa terburuk itu. Dan aku mendengar kayak gitu udah happy banget. Oke, silakan. Bung Hensa. Itu menurut gua nggak gampangin masalah tuh. Kenapa? Kata-kata Tuhan sayang aku itu menurut gua nggak gampangin masalah tuh. Kenapa? Karena nggak segampang itu juga gitu. Tuhan sayang aku, oke, santai. Oke, ntar Tuhan sayang gua lah. Nanti juga diberesin sama Tuhan gitu kan. Kan kadang-kadang kita ngerasa gitu tuh. Kan kalau ngelihat lu berdua tuh, masalah tuh beres sama langit gitu. Ntar juga diberesin lah. Lo nggak usah mikir yang enggak, nggak usah takut macam-macam. Pokoknya Tuhan sayang lu. Itu kan ngegampangin masalah bukan? Nah, kalau enggak juga ikutin jalan beliau berdua dong, hijrah. Ya dong, SD. Oke, Bung David. Saya mau tanya ini Bung David. Dia mah, lu yang nyekak. Oke,
Bung David dulu, silakan. Ini sosial media ya. Iya. Sosial media ini kan ada pro and cons. Yes. Ya. Ada yang sejalan dengan kita, ada yang seneng sama kita. Tapi juga di dalam agama sendiri, mungkin masing-masing agama itu kan ada pendekatan yang berbeda-beda dan pemahaman yang mungkin nggak sama. Nah, gimana ngadepin orang-orang yang nggak sejalan sama kita atau orang-orang yang haters? Pertanyaan saya pertama, ada nggak ngerasa punya haters, ngasih komen-komen yang nggak pas, terus reaksinya gimana? Gimana nanggapinnya? Nah, kira-kira itu. Oke, Ko Brian Aku mulai sedikit dulu dengan cepat ya. lanjut dengan Ko Dennis. Tentunya aku banyak, seperti bisa dilihat dari potongannya, banyak terutama dari orang-orang yang lebih tradisional. Di Kristen tuh ada satu akun satir yang namanya Gereja Palsu. Itu akun sangat terkenal, pokoknya kalau nggak seneng pendeta yang aneh-aneh selalu ditampilin. Aku pada masanya langganan lah VIP, ngepost di sana. Awal admin sering masuk di sana. Awal-awal aku di post gitu, tentu kan pasti kayak apaan sih lu sok tahu gini. Aku kerjaannya nge-trollin, masuk follow akun itu dan di komen-komennya aku balesin semua gitu kan. Kayak ngajak ribut aja gitu. Sampai akhirnya aku dimarahin sama istri aku. Istri itu kiriman dari Tuhan. Dimarahin, kamu ngapain kayak gitu? Udahlah kamu stop. Kalau kamu nggak stop masih bikin konten yang memang cara kamu agak-agak kontroversi, paling nggak ya nggak usah diladenin. Dipersembahkan oleh Sosmed memang seru. Sekarang kita box selanjutnya. Silakan tadi Ko Dennis berarti yang belum ya. Hei, sila nomor 7 deh, kiri bawah. Kita buka box nomor 7. Oh, Kepo Plus 62. Mantap pilihannya bro. Nah, Kepo Plus 62 kali ini satu saja kesempatan karena durasi terbatas ya teman-teman. Satu pertanyaan dari audiens yang ada di studio. Silahkan, siapa? Singkat Nama saja ya. saya Aurel Caroline. Saya punya pertanyaan. Kan zaman sekarang banyak anak muda yang cari jati dirinya kan. Ada yang sampai pindah dari satu agama A ke agama B. Tapi ketika dia sudah selesai mencoba dari agama B tersebut dan merasa tidak cocok atau tidak merasa oke, mereka kembali lagi ke agama A lagi. Nah, itu gimana sih hukumnya di Islam dan di Kristen gitu? Terima kasih. Oke, silakan. Ko Dennis dulu silakan. Berikan pencerahan pada kaum muda ini. Nggak cuman masalah bolak-baliknya dari agama ya. Saya yakinnya karena kata Allahnya gini. Surat 35 ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kata Allah, enggak usah bahkan bukan masalah pindah-pindah agama dan nyari-nyari. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa, kata Allah, langsung balasannya kontan detik itu juga, maka tidak bersisa makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini. Berarti satu, nggak ada yang luput dari salah. Dua, ternyata kesalahan sekecil apapun ternyata kita itu layak dimatikan. Tapi kenapa kita masih ramai kayak begini? Karena Allah tadi, walakin yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka sampai waktu yang ditentukan. Lihatnya sederhana. Kalau itu terjadi pada diri kita, jangankan nyari-nyari, kita berbuat salah sengaco-ngaconya, selepas maksiat kita masih hidup, sederhana. Berarti yang punya langit dan bumi masih kita kesempatan. Ngelihat orang juga sama. Kok dia tuh pindah-pindah, ganti-ganti. Bahkan saya ngerekam dia lagi maksiat loh. Orang kayak gini dosanya surga, nerakanya belah mana? Tinggal jawab, yang kamu habis lihat maksiat itu masih hidup nggak? Masih. Berarti kata yang punya langit dan bumi aja, dia masih punya kesempatan. Apa hak kita ngatur-ngatur, nyari tahu hidup orang dia ke neraka atau kemananya? Maka tinggal nanti kalau orang mau seperti apa, terserah. Mau kayak gimana pun nantinya, selagi akhirnya dia berbuat salah dan saat itu juga dia tidak langsung mati, mudah bagi Allah untuk ngebuat ke depannya jadi lebih baik. Tinggal tadi pilihannya, mau atau enggak. Silakan, saatnya giliran dari Ko Brian kali ini. Box nomor berapa? Langsung aja 6. Box nomor 6 ya. Tuh. Akhir zaman. Akhir zaman. Oke, Bung Hetsat singkat saja, habis itu kan Dito. Ya, saya singkat aja. Bro, lo berdua kan canggih banget agamanya ya. Pernah disuruh ngusir setan nggak? Misalnya ada kerasukan nih, terus gue telepon Brian nih. Itu pernah nggak? Jujur. Kemarin gue bikin podcast sama Mongol, dia ceritakan dia, wah jenderal gereja setan semua pernah dia lawan. Terakhir gue duduk ngomong, Bang Mongol, cerita lu keren banget. Kok gue kagak pernah yang ngeliat setan? Kok gue kagak pernah memiliki experience dengan yang setan-setan? Dan dia bilang gini ke gue,
oh ya lu beruntung, udah lu berdoa aja, nggak usah ngelihat. Gue pribadi, gue belum pernah punya experience itu. Oke. Lebih tepatnya bukan ngusir ya. Ruqyah yang syar'i itu yang saya tahu adalah mendakwahi, karena dia juga makhluknya Allah juga. Ya kan Allah nyiptain ada bangsa dari api, bangsa jin, dari manusia, dari tanah, manusia, dari cahaya, malaikat. Terus setan itu apa? Setan lebih ke sifat kalau di dalam Islam. Makanya ketika bicara kita pengen mengusir syaitan itu minal jinnati wan nas, yaitu syaitannya dari golongan jin atau manusia. Selagi dia ada sifat pembangkangan, maka mau dia jin yang ngebangkang, karena jin juga ada yang soleh, manusia juga ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ya, ketika akhirnya dia ngeganggu dan kami meyakini iya Allah menciptakan jin-jin itu ada, lalu ketika akhirnya ngeganggu sebetulnya bukan ngusir. Lagian siapa sih ngaku-ngaku bisa ngusir? Aslinya mah Allah aja. Tapi gimana ya biar kita jatuh cinta sama Tuhan gitu loh. Oke, Ko Denis silahkan. Baik, bismillah. Maka ketika kita ingat tadi dengan salah satu caranya ingat segala kebaikannya, ya justru memang aneh sekali lagi kalau misalkan nggak cinta dengan kebaikannya itu. Dari tadi saya menikmati sekali ilmu dari kedua tokoh agama, ya, anak muda tokoh agama. Satu hal yang penting yang sebenarnya saya mau lihat sekarang, dengan adanya media sosial, ya, perang pemikiran, apalagi sekarang kalau kita lihat di media TV juga ya, internasional, itu ada satu isu perpecahan, ya, tidak hanya di dalam satu agama, tapi juga antara agama yang satu dengan agama yang lain tidak jarang dibenturkan. Dan di negara kita yang majemuk ini jadi satu tantangan sendiri. Pada saat kita belajar agama, itu muncul perasaan kebanggaan dan merasa paling benar. Ya, merasa paling benar. Dan kadang-kala itu akhirnya kita menganggap yang lainnya remeh. Nah, bagaimana cara para guru-guru kita yang hadir di sini mengajarkan kepada saudara-saudara seimannya masing-masing untuk bisa menyatukan, saya nggak bilang menyatukan agama, tetapi mencoba untuk menghargai antara satu dengan yang lain. Baik, mungkin Ko Brian dulu dan kemudian Ko Denis sekaligus nanti closing statement untuk semangat toleransi bagi rekan-rekan di sana. Mungkin bisa dipersingkat, silakan Ko Brian dulu. Aku akan meminjam, kemarin baru ngobrol, aku meminjam kata-kata dari Habib Jafar. Wah, Dia bilang seperti ini. Jafar, ya? Dia bilang seperti ini. Semua itu ada ruangnya dan tempatnya. Kalau mau ngomongin kebenaran, maka lakukanlah itu di ruang masing-masing. Kebenaran tentang Tuhan Yesus di gereja, kebenaran tentang Allah, ajaran Islam ada di masjid, dan agama-agama lain masing-masing. Kalau mau untuk ngomongin tentang ilmu adu mekanik dan mana yang benar, mana yang salah, mau berdebat, nggak apa-apa. Itu ada di ruang yang namanya akademik, di jurnal, di antara di tempat-tempat yang tepat. Tapi ruang publik, ruang sosial media, ruang orang-orang awam, ini bukanlah untuk itu. Ini adalah untuk toleransi. Luar biasa. Terima kasih. Silakan, Ko Yang Denis. tadi dulu ya. Ya, kata Allahnya juga di Ali Imran 103 atau Al-Anfal 46, kita disuruhnya ya berpegang teguhlah pada tali Allah, ya, jangan berpisah. Kenapa kalau berpisah nanti kita akan menjadi gentar, semua rencana kita jadi kalah, jadi gagal, dan bahkan disebutkan watat habari hukum, rih itu angin sebetulnya. Tapi sering diartikan sebagai kekuatan yang menghancurkan, maka nanti kekuatanmu akan pergi. Pengen jadi baik, yuk bismillah. Ketika izin ya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya menaklukkan Baitul Maqdis, 13 tahun digunakan untuk mempersatukan umat dan hanya 13 bulan untuk menaklukkannya. Lagian, kalau belajar agama yang saya tahu, justru harus makin jadi tahu apa kelemahan diri. Kalau makin belajar malah jadi jago nyari kelemahan orang lain, nih kafir, nih bid'ah, nih ngaco. Itu selama ini kita beragama buat apa? Baik. Ya, sekali lagi rekan-rekan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk bintang tamu kita. Terima kasih Ko Brian, Pastor Brian, Ko Denis, Ustadz Denis untuk inspirasi dan juga untuk pencerahannya. Dan tentu saja toleransi bukanlah sebuah kelemahan. Justru ini menjadi sebuah kekuatan yang memperkaya dan juga memperkuat jalinan sosial kita semuanya di Indonesia. Apapun latar belakang yang mengikuti diri kita, apapun latar belakang pekerjaan kita. Tapi yang satu hal yang pasti adalah toleransi dan juga saling mengasihi. Dan juga terima kasih untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada huruf Arabnya. Nah, ini juga pasti untuk support dan juga dukungannya pada Q&A kali ini. Kami juga mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat Natal
Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersatu dalam damai. Sampai jumpa lagi. Saya Yohana Margarita undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.